Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan membahas visi dan misi PT Kereta Api Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lulu Musfiroh, NBI 074. Saya Ica Aulia Putri, NBI 069. Saya Vivi Dewi Lestari dengan NBI 088. Dan perkenalkan, saya Putri Lailatul Khairiah dengan NBI 122200123. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami bagaimana visi dan misi PT KAI dirumuskan, apa maknanya, serta bagaimana penerapannya dalam dunia transportasi di Indonesia. PT KAI sebagai salah satu BUMN terbesar di bidang transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, melalui materi ini kita akan melihat relevansi, visi, dan misi PT KAI dengan kondisi saat ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan pertama mengenai definisi visi dan tujuannya. Visi adalah gambaran atau pandangan jangka panjang tentang masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga. Visi mencerminkan cita-cita, impian, dan nilai-nilai inti yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari visi berfungsi sebagai panduan umum dan motivasi bagi seluruh anggota organisasi agar tetap fokus pada tujuan utama dan aspirasi masa depan. Visi dirumuskan secara singkat, jelas, dan memiliki makna yang luas sehingga dapat menjadi arah bagi pengambilan keputusan dan langkah strategis organisasi ke depan. Jadi intinya, visi adalah sesuatu tujuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu panjang. Dalam hal ini, kami mengambil contoh yaitu PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero. Visi dari PT KAI Persero yaitu menggerakkan transportasi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, selanjutnya mari kita menganalisis visi KAI. Pertama, menggerakkan transportasi berkelanjutan. KAI memposisikan diri sebagai motor penggerak sistem transportasi yang mengutamakan efisiensi energi listrik atau rel dan dampak lingkungan rendah, bukan hanya sebagai penyedia jasa. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan KAI harus memiliki dampak sosial ekonomi yang luas. Hal ini berarti menyediakan konektivitas yang terjangkau, aman, dan efisien, sehingga mempercepat roda ekonomi daerah dan memudahkan mobilitas sosial. Visi sebagai kompas masa depan. Visi ini menempatkan KAI di garis depan pembangunan nasional, berfokus pada integrasi dan modernisasi untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, relevansi visi KAI Indonesia. Dalam jangka panjang, visi menggerakkan transportasi berkelanjutan adalah janji KAI untuk masa depan. KAI akan menjadi pendorong utama sistem transportasi yang efisien, minim polusi, dan ramah lingkungan sejalan dengan standar global ESG. Komitmen ini menjadikan kereta api sebagai solusi utama untuk mobilitas jangka panjang di Indonesia, mengurangi beban jalan raya dan polusi udara. Dalam visi meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sasaran utamanya adalah memastikan setiap layanan KAI, dari kereta penumpang hingga angkutan barang, memberi nilai tambah bagi publik. Dilakukan dengan menyediakan konektivitas yang aman, tepat waktu, dan terjangkau, yang pada akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan memudahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sekarang mari kita masuk pada pembahasan mengenai misi perusahaan. Misi ini adalah salah satu elemen penting dalam perumusan strategi. Karena dari misi inilah kita bisa mengetahui alasan sebuah perusahaan berdiri dan apa yang ingin diwujudkan. Misi adalah pernyataan yang menjelaskan alasan utama keberadaan suatu organisasi.
Dengan kata lain, misi menggambarkan identitas perusahaan dan menjawab pertanyaan, kenapa perusahaan ini ada, apa tujuan yang ingin dicapai, dan bagaimana cara mencapainya. Misi juga membedakan satu perusahaan dengan yang lain. Misalnya ada yang fokus pada pelayanan, inovasi, atau keberlanjutan. Selanjutnya, misi berfungsi sebagai pedoman arah dan strategi perusahaan. Misi ibarat kompas yang mengarahkan perencanaan, keputusan, hingga evaluasi agar perusahaan tidak kehilangan arah. Bagi karyawan, misi memberi motivasi dan rasa memiliki. Sementara bagi pihak luar, misi menunjukkan kontribusi perusahaan. Jadi, misi bukan hanya pernyataan formal, tetapi landasan utama yang mengarahkan aktivitas perusahaan, baik ke dalam maupun keluar. Setelah memahami misi secara umum, mari kita lihat bagaimana PT Kereta Api Indonesia Persero merumuskannya. Misi KAI menekankan pelayanan berkualitas, pengembangan berkelanjutan, serta kontribusi terhadap sistem transportasi nasional. Pertama, menyediakan jasa yang mengedepankan keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Keselamatan menjadi prioritas utama, ketepatan waktu membangun kepercayaan, dan kenyamanan memberikan pengalaman positif bagi penumpang. Kemudian yang kedua, mengembangkan sumber daya dan teknologi dengan mengedepankan ESG. KAI menegaskan bahwa operasional harus memperhatikan lingkungan, aspek sosial, dan tata kelola yang baik, sehingga tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Kemudian yang ketiga yaitu berperan aktif dalam pengembangan transportasi antar moda berkelanjutan bersama pemangku kepentingan. KAI menjalin kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk menciptakan sistem transportasi terintegrasi, efisien, dan bermanfaat luas. Dari ketiga misi ini terlihat bahwa KAI bukan hanya operator transportasi, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Setelah melihat rumusan misi PT KAI, berikutnya mari kita analisis lebih jauh. Dengan analisis ini kita bisa memahami makna dari setiap misi yang ditetapkan, serta bagaimana penerapannya dalam praktik perusahaan. Yang pertama, keselamatan, ketepatan waktu, dan kenyamanan bukan hanya janji layanan, tetapi juga standar yang menentukan kualitas transportasi modern. Tanpa tiga aspek ini, sulit bagi KAI menjaga reputasi di mata publik. Yang kedua, pengembangan SDM dan teknologi berbasis ESG menunjukkan bahwa KAI berorientasi pada masa depan. Dengan mendukung inovasi teknologi dan tanggung jawab lingkungan serta sosial, KAI bisa tetap relevan sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, transportasi antar moda berkelanjutan, yaitu menegaskan bahwa KAI tidak bekerja sendiri. Sinergi dengan berbagai moda transportasi membuat perjalanan masyarakat lebih mudah, terhubung, dan efisien. Jadi, analisis ini memperlihatkan bahwa misi PT KAI tidak hanya sekedar kata-kata, melainkan arah strategis yang memberi manfaat luas baik untuk pelanggan, perusahaan, maupun pembangunan nasional. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai misi ini terkait dengan visi perusahaan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan hubungan antara visi dan misi PT KAI. Visi PT KAI menggambarkan cita-cita besar perusahaan sebagai penyedia transportasi antara yang modern, berkelanjutan, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Misi berisi langkah nyata untuk mewujudkannya, seperti menjaga keselamatan, meningkatkan ketepatan waktu, mengembangkan SDM dan teknologi berbasis ESG, serta membangun transportasi antar moda berkelanjutan. Dengan kata lain, visi adalah tujuan jangka panjang, sedangkan misi adalah strategi untuk mencapainya. Jika misi dijalankan konsisten, maka visi PT KAI akan terwujud secara nyata. Budaya kerja PT KAI yang pertama yaitu amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, bertanggung jawab atas tugas dan keputusan. Dan yang kedua, kompeten, terus belajar, mengembangkan kapabilitas dan menyelesaikan tugas dengan kualitas yang baik. Yang ketiga yaitu harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, membangun lingkungan yang kondusif. Dan kemudian yang keempat yaitu loyal, yang berarti berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menjaga nama baik. Yang kelima, adaptif, cepat menyesuaikan diri, inovatif, dan proaktif menghadapi perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif, membangun kerja sama yang sinergis,
terbuka untuk kontribusi dari berbagai pihak. Strategi perusahaan PT KAI yang pertama, investasi teknologi dan digitalisasi proses bisnis untuk efisiensi operasional. Yang kedua, pengembangan tenaga kerja dengan peningkatan keterampilan digital dan profesionalisme. Yang ketiga, memanfaatkan data untuk memahami kebutuhan pelanggan, terutama generasi milenial dan Gen Z. Yang keempat, fokus pada mobilitas hijau dan kolaborasi lintas sektor untuk industri perkeretaapian berkelanjutan. Adapun implementasi visi dan misi dalam layanan, yang pertama yaitu pengembangan layanan tiket online atau e-ticketing untuk kemudahan dan kualitas pelayanan. Yang kedua, penerapan digitalisasi untuk penjadwalan, pembatalan tiket, dan informasi tarif yang real time. Yang ketiga yaitu peningkatan layanan pelanggan melalui otomatisasi dan pemanfaatan teknologi terkini. Kemudian ada implementasi dalam pengembangan SDM. Yang pertama yaitu penyelenggaraan, pelatihan, dan pendidikan resmi untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang kedua, pengembangan profesionalisme melalui program peningkatan keterampilan terkait pekerjaan. Yang ketiga, penguatan budaya kerja yang mendukung amanah, kompeten, loyalitas, dan inovasi dalam SDM. Implementasi dalam inovasi teknologi PT KAI, modernisasi armada dan infrastruktur. Yang pertama ada pengadaan dan retrofit kereta penumpang modern atau eksekutif dan luxury untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan. Yang kedua dalam proyek strategi seperti kereta cepat bus dan LRT untuk transportasi massal terintegrasi. Selanjutnya ada transformasi digital berbasis pelanggan. Yang pertama ada penggunaan aplikasi Akses by KAI sebagai layanan terpadu pembelian tiket, check-in, dan informasi jadwal. Kedua, penerapan sistem biometrik face recognition untuk boarding tanpa sentuh dan peningkatan keamanan. Selanjutnya ada inovasi peningkatan keselamatan. Yang pertama, penerapan teknologi smart rail dan track mode berbasis sensor dan AI untuk mendeteksi dini kerusakan rel demi keselamatan maksimal. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi PT KAI. Yang pertama ada intensitas persaingan, kompetisi harga dan waktu tempuh ketat dari moda pesawat, bus, dan tol darat. Yang kedua ada keterbatasan infrastruktur, isu bottleneck, jalur tunggal, dan keselamatan di perlintasan sebidang yang padat. Yang ketiga, kebutuhan pendanaan besar seperti investasi berkelanjutan untuk perawatan rel, modernisasi stasiun, dan sarana baru. Yang keempat, konsistensi layanan menjaga standar tinggi safety, security, dan service, keselamatan, keamanan, pelayanan secara merata. Selanjutnya ada upaya dan solusi strategis PT KAI. Yang pertama ada optimalisasi aset properti yang dimana pengembangan kawasan di sekitar stasiun menjadi transit oriented development. Yang kedua ada diversifikasi pendapatan mengenai penguatan segmen angkutan barang dan komersialisasi aset non-inti untuk stabilitas keuangan. Yang ketiga ada peningkatan customer experience, fokus pada peningkatan on-time performance dan service recovery. Yang keempat ada sinergi atas BUMN atau instansi kolaborasi dengan pemerintah dan operator lain untuk integrasi moda transportasi. Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa visi dan misi PT Kereta Api Indonesia berfokus pada transportasi berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui layanan yang aman, tepat waktu, dan nyaman, serta pengembangan SDM dan teknologi berbasis ESG. KAI berkomitmen menjadi pelopor transportasi modern dan ramah lingkungan dengan budaya kerja yang kuat dan strategi digitalisasi. KAI terus berinovasi menghadapi tantangan dan berperan penting dalam pembangunan nasional.